Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran iku. Napa? Mboten Firaun, mergo nak pangerane Firaun terlambat datang. Mergo babae berarti tanpa pangeran iku jenenge cerdas. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibarno. Lho aku mateni ya iso, uripno ya iso lagi jek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng, ini ndak menghidupi ngembarno kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya enggak ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing jalanno srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso favorital tadi. Jadi debat itu gak usah kowe ngomong tahkik-tahkikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti ojo kok. Ndak seperti itu maksud saya. Kok maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun enggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir kalau Firaun Tuhan berarti enggak ada generasi sebelum Firaun. Lagi kalau Firaun Tuhan harusnya kan enggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Firaun karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya, itu akhirnya hadirin sadar kalau Firaun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Firaun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Firaun yaktumun apa? Iman. Nah, ini orang-orang yang akhirnya mengkhianati siapa? Firaun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu ka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi orang Islam itu roto-roto seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedija. Ya, itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya ono Qur'ane, tapi sakjane iku tanpa iku pun wis tapi berhubung Allah bereso sebagian umatku senengnya seru-seruan. Akhirnya dituruti juga yang model seru-seruan. Tapi ajane ahlul ilm gak butuh itu. Paham benar? Gak butuh itu. Seru nih. Mereka wis bener. Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'akim mongko ndaka sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kang wajah sira. Ini ketika agama Hanifan Khalid cek mailan tegese ingkang condong ilahi maring ad-dinil khalis. Akhlis tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan anta sira wa manan wong tabi akang anut sapa man kaya sira. Agama iku apa fitrah Allah, iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaane Allah alatika. Fatara kang wis gawe sapa Allah taala anasa ing muso ale ing atase fitrah. Wa ya fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah ya sami. Iku dinuhu iku agamane Allah ilzamu tegese netepono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian kumujud di khalqillah kedue aturane pangeran mangane ciptaane pangeran aturane pangeran dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja geman genti sira ing Atas nyata nih, hujah kanji Nabi Malik, kalau contoh lagi. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu, kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang, sebut ini. Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi ta'adda tatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak ini sering ngapal syair.
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama ngendikan apa? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati karena pedang mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja mati. Itu dulu, bahkan perang yang menakutkan saja, itu kekuatan argumentasi. Menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi menyontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-Balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-Balighah, ada Hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, ya paham tenan. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula nu penting, sing hasud ben nyaingi, sing jadi seru. Coba hasud terus beremong tok ora gelem menapa. Nyaingi. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia akan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya qatil ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya qatil apa maktul? Qatil pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maktul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maktul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati. Dia mentalnya qatil, nasibnya maktul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saat itu tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan itu. Cuma nasibnya kalah. Mana pulau nunggu ya kadang ya saat itu dia cilik, nah hasud ya saat. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi gue gedini keliru, kan kompetisi dalam kesalahan. Bedanya kan itu. Tapi nak mereka hasud harus kamu luruskan. Sami bah, habis ini sami cuma nasibnya beriku. Nah hasudnya kena-menen deleng. Di pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus nerangkan ini karena korbannya itu guru saya, ada guru. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sa'al, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos kiai lek iki gede tuh hasud, malah lor, duwe ra duwe bener gak duwe. Kayak aku ya kayak gede, mau ora bener untung jadi kayak gede. Dewe bahasa hal itu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato. Ya bisa berjuang. Kuwi ku melaku. Kiai babu runcing berjuang melaku ora koyo kiai saya kena pak mobil. Gila kiai dhisik lah cara menangi di mobil yo pak mobil dhisik kena pak mobil. Sopo? Mau tiga kasut mbek kiai sing pak mobil itu ceritanya tuh kiai zaman dhisik. Mak melaku ke mondok ke berjuang yang melaku 10 kilo gak go mobil. Mau sanggup ke arah. Ora koyo kiai saiki go mobil marunge ning go kasut. Bang kasut go alat.
bolak-balik do mengiki cilik. Makanya ini kan masalah. Nah, cara kula nggih nate kiye cilik, saiki lah kula nggih rasa cilik. Hasud itu koyo penyakit elek, dia rasa hasud. Wis biasa wae nek ana gede alhamdulillah ana sing gede, ana sing cilik ya alhamdulillah ana sing cilik. Wong cilik fil jannah gede gitu kok. Ya, tapi gara-gara wae nek kula suwun nggih kowe nek cilik aja hasud, nek gede aja sombong. Nah cilik ora usah diperengi sombong, wis ora iso sombong kan. Wong diutang wis ora iso sombong. Singgung ora iso. Ya gede aja kon tawadhu, angel kan lagi gede kok kon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Enggak betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasuti sing gede. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soal ini dunia Quran wong gede Allah gede barwani, kono dunia kitab wong gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima iku kersane pangeran mau apa. Wis ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i wonge gaya kan boten kados kula. Ku gayane pol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wah, kayak Ane Syafi'i jero saiki kan. Awas apa-apa tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i setelah debat. Itu bahasanya mau jotosi. Kula roh sak jeneng-jenenge rong, kula sering maca tarikh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini gelala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tuh mau protes. Muni ya yo mau ngarepe jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ning arepku rawani. Jadi Imam Syafi'i ku nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ning arepku rawani. Iku Imam Syafi'i. Jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani wong kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Butine ning arepku rawani. Wanine ning mburi. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i ku gak tahu. Wah munafik ning arepku nyucuk jebule ning gune rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dene unik. Masyhur. Akhirnya dene gawe syair kula apal syair. An-nasu syauq, manusia itu kayak bunga mawar. Ya, manusia itu kayak bunga mawar, itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemas, idza naduru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok ado, engko ora asik. Wong marung, misale wong bedukan delok ado, di jagongan ketemu tanggane takok, kan asik delok ado. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guya-guyu ngrasani tanggane. Tapi delok ado. Di Islami ini saling senyum itu ibadah. Bareng kok rungokno jebule senyume iku ngrasani. Mulane jare Imam Syafi'i, wong delok kok. Kowe ngaji tafsir Jalalain, delok padha kan apik. Ngaji maknani. Ora usah parak-parak. Kenapa sregep ngaji? Imam nuwang nganggur. Ora ditakoki, sok kok ngaji yo. Ngaji delok padha. Masyhur bisa Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nambut delok padha iku indah nek cekel iku. Kasar ono iki. Manusa yang ngoten. Mane pacaran ku asik, ora rasane. Ora rasane. Daerah lagi mulane kula kiai lah ora seneng daerah aku. Kowe lah yo ora kuat aku ora kuat. Daerah aku siap. Turu iki ku jare sok. Paham ya, jadi mulane wong ngaji ilmu ahwal. Ya itu sudah trennya manusia seperti itu.